lebih dekat lagi itu Natal. Iya benar, Desember. Kak Karen siap-siap ya. Iya. Yang paling penting Kak Karen kemana ke Amerika? Ke Aurora katanya, mau ke Aurora Kak. Amerika. Kemarin lo ngomong ke Aurora terus ke Antartika. Ngapain? Tapi guys, yang paling penting mah momen Kita apapun kayaknya ya. harus ke Aurora. Momen apapun yang paling penting bisa menikmati kebersamaan selagi masih bisa bersama. Betul. Kalau ngomongin kebersamaan, ini ada cerita dari seorang aktris di mana kebersamaannya bersama dengan ayahnya tercinta sudah tidak bisa bersama lagi karena baru saja membuskan nafas terakhir beberapa waktu yang lalu. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Poppy Sofia. Poppy Sofia. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir dan kami juga turut berbelasungkawa. Semoga kamu keluarga diberikan ketabahan, kekuatan. Amin. Dan semoga Terima almarhum husnul khotimah, amin ya. Amin. Semoga Terima juga kasih. bahagia di sana. Amin ya Allah. Di tanggal berapa meninggalnya Papa? Papap tuh meninggal di tanggal 21 September. Oh baru kemarin. Baru banget, Mam. Baru banget. Kemarin. Wow. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Berarti 4 hari, baru 4 hari tanpa... Baru banget. Tapi memang pas banget sih, aku kan udah gak tinggal sama papa kan. Jadinya kayak ikhlas aja. Poppy Sofia, kita akan lihat dulu ini buat Sobat Ambiar. Kehilangan Poppy Sofia, kehilangan ayahnya tercinta. Iya. Jatuh di kamar mandi. Ya betul banget. Sebelumnya sih memang papap tuh emang udah ada darah tinggi gitu kan Kak. Cuma kadang-kadang kita kalau sama orang tua kan pas mau ditanya papa mau tinggal nggak sama aku gitu. Sama anak-anaknya juga yang lain mau tinggal nggak sama kita? Ah enggak, pengennya sendiri aja. Kadang-kadang kan orang tua kan kita nggak tahu ya pikirannya seperti apa gitu. Jadinya kondisi papa aku tuh beneran tinggal sendiri. Oh wow. Dan pas waktu jatuh di kamar mandi itu juga karena papa tuh biasa sering ke masjid. Jadi pas ketika kayak maghrib nggak ke masjid, tetangganya tanyain pas isya kok lampunya belum dinyala-nyalain. Jadi ternyata memang tetangga langsung pada cek ke rumah dan ditemukan di Kamar mandi. kamar mandi. Itu sih sebenarnya kayak hal yang bikin aku Kaget. kenapa shock ya. gitu, Kok kenapa? nggak ada orang di rumah gitu ya. Sendirian. Iya kenapa Sendirian di rumah saat Ya, memang itu? maunya orang tua gitu. pengennya Maunya kadang-kadang sendiri, Iya. tapi maksudnya Kayak nggak mami ada yang ngumpet-ngumpet gitu kayak ngawasin. ngawasin. Sebenarnya ada kan, aku ada kakak juga kan. Kakak masih suka kontrol juga, tapi baru semalam udah video call. Seru kan kalau papa aku tuh kalau video call seru, pokoknya selalu mengumbar keceriaan gitu, nggak mau ngasih tahu bahwa dia lagi sakit atau dia kenapa gitu. Iya, iya. Terus pas sore kayaknya itu tuh. Oke, baru diketemuinnya Isya ya. Iya. Berarti ya kurang lebih sekitar 2,5 jam lah ya baru ditemukan. Kamu dihubungin pertama kali ya Mas siapa? Sama tetangga aku lagi, sama tetangganya papap gitu. Jadi sebenarnya ini pelajaran banget sih, maksudnya buat teman-teman yang punya orang tua, yang mungkin orang tuanya kayak nggak mau didampingin, entah itu dia lagi sakit atau mungkin Atau mungkin suster gitu didampingin suster. kadang suka diusir juga kan ada orang tua yang Ada. Ya papa aku kayak gitu, nggak mau ada Lu masih bisa suster. nih sendiri. Iya gitu betul, kan. ada juga banyak. Ya, tapi kita harus beneran kayak pantau terus sih. Itu satu hal yang aku miss sih. Jadinya ya Kan nggak mungkin juga kita tiap 5 menit, 10 menit, setengah jam hubungi gitu ya. kalau perlu ada CCTV sih. Ya. Ya betul, itu paling benar. Saat dihubungin sama tetangga itu kamu lagi apa saat dihubungin tetangga? Lagi di rumah lagi ngasuh anak. Itu juga kayak wah papa video call ada apa gitu kan. Dari handphonenya papa Dari handphone papa. Udah gitu kenapa tetangga aku, maksudnya kayak tetangga yang di rumah papap gitu. Teh, ini Pak Cecep udah nggak sadarkan diri gitu, udah ada di kasur. Ya Allah. Ini teh video call coba panggil. Pap. Iya. Berarti taunya nggak sadarkan diri pingsan, taunya belum Iya meninggal. karena masih ada nafasnya gitu kan. Masih ada nafas. Iya gitu. Udah gitu pas waktu udah video call, wah ini kayaknya aku harus segera ke Sukabumi. Saat itu juga langsung beres-beres semuanya, minta orang rumah juga berangkat.
Akhirnya pas kita lagi mau berangkat kan dibawa ambulans kan. Sempat bawa ke rumah sakit tapi akhirnya nggak ketolong gitu. Meninggalnya di ambulans atau di rumah sakit? ambulans atau Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya. Poppy, kita mau kasih lihat ya, ada satu postingan Poppy Sofia mengenang ayahanda atau papap. Papap, sampai bertemu lagi ya kita pap sayang. Walaupun Teteh nggak banyak waktu sama Papap selalu jaga komunikasi sama Teteh. Selalu liatin story IG Teteh, selalu WhatsApp Teteh, foto-foto dari IG. Selalu jadi tempat curhat Teteh di telepon, selalu mendoakan Teteh. Maafin kalau Teteh kurang waktu sama Papap. Papap laki-laki terbaik yang pernah ada di hidup Teteh. Selamat beristirahat di alam yang berbeda ya. Sering liatin Instagram story kamu. Iya sering banget. Mama sama papa aku kan udah pisah kan. Terus semenjak nikah juga jadi kayak sama-sama itulah jauh gitu. Terus papa aku tuh adalah laki-laki yang suka mantau story aku. Setiap hari dan selalu kayak capture. Pip kamu cantik banget. Di WhatsApp tuh ya, apalagi kan kemarin aku baru premiere series aku ada. Dia tuh terakhir memuji aku karena baju aku bagus, udah gitu kan aku cantik gitu. Udah gitu yang kayak, Pip cantik banget, iya Pap makasih. Ya aku nggak tahu itu ternyata WhatsApp dia terakhir gitu. Tahu gitu gue telepon, tahu gitu gue video call gitu aja sih. 4 hari itu baru sekali, tapi mungkin akan lebih terasa tuh nanti mungkin ya. Kalau sekarang 4 hari pertama yang kamu rasakan tuh apa? Sebenarnya sih ini sih ya. Aku pas waktu papa meninggal juga kayak nggak berhenti nangis kan. Terus pas mau cium aja nggak boleh katanya. Karena kan kita masih ada air mata. Matanya, iya. Aku cuma bisa lihat di samping yang meluk anak aku. Pas ngelihat kayak di satu sisi aku kayak sedih kehilangan papa. Tapi di sisi lain, Pap nanti datang ke mimpi teteh ya. Maksudnya kayak cerita nanti di sana gimana. Maksudnya buat orang-orang yang masih hidup kadang-kadang kan penuh dengan Pertanyaan. tanda tanya. Nanti setelah meninggal tuh kita kemana gitu kan. Masih ada kayak meninggal tuh lebih enak gitu. Kadang-kadang kan suka ada yang perasaan-perasaan orang-orang yang kayak kok gue hidup gini banget gitu kan. Tapi kayaknya ada momen aku tuh mikir papap nih udah enak nih. Karena udah nggak sendirian lagi. Papap kan soalnya sendirian kan. Udah nggak sendirian lagi. Terus ya alhamdulillah semoga ya papap ditempatkan di tempat yang keren. Di tempat yang nyaman, di tempat yang enak. Dimanapun itu papap. Apa yang paling kamu rindukan dari papa? Suka dikasih masukan-masukan positif gitu sih. Jadi walaupun dia itu orangnya kan ya maksudnya kayak udah matanya udah nggak berfungsi satu kan karena dia pernah kena darah tinggi gitu kan. Langsung si syaraf matanya nggak berfungsi satu. Tapi dia dengan dia banyak maksudnya udah aki-aki gitu ya. Dia tuh selalu misalkan kalau aku ada masalah aku curhat soal mama aku, soal hubungan aku, soal Ya, kasih masukan. selalu kasih masukan atau enggak pas telepon Pip atau enggak kayak selalu kasih yang gimana sih jadi mood yang enak Jadi gitu. dia selalu telepon dengan kata-kata pipip, Iya dia kangen. kangen banget. Poppy Sofia, kita punya sesuatu buat kamu. Kita akan mengajak Poppy Sofia dalam suara kerinduan. Mari kita berpindah tempat. Silakan. Ups, di sini ada satu telepon. Apa yang ingin kamu sampaikan ke papa? Seandainya ini telepon bisa nyambung Bisa ke nyambung ke papa. almarhum, apa yang ingin disampaikan ke papa? Tiba-tiba Oke. lagi gitu. Akan diangkat teleponnya. Sampaikan. warteg terus meninggal. Pap. Terima kasih udah selalu dengerin Teteh. Teteh pengen
ketemu Papap, pastinya nanti kita pasti ketemu lagi. Pokoknya Papap selamat beristirahat dengan tenang. Teteh tahu Papap juga kangen sama kita. Teteh kangen disenyumin sama Papap. Teteh kangen dibecandain sama Papap. Teteh kangen dipuji sama Papap. Sampai ketemu lagi, Pak. Teteh sayang Papap. Lucu banget ada tovan begini. Sekali lagi kami turut berduka cita, Popi, semoga diberikan ketabahan ya. Dan yang mengharukannya lagi adalah 2 hari sebelumnya ini ya, kamu berulang tahun ya? Iya pas banget. Tapi nggak apa-apa. Kita boleh pindah ya, kita mau kasih lihat yang satu ini. Popi boleh, silakan. Ini ada satu cerita tentang Kesedihan Popi Sofia rayakan ulang tahun beberapa hari usai ayah meninggal. sangat berbeda pasti ulang tahun Iya. kali ini ya. Sebenarnya sih karena aku udah nggak tinggal sama Papap tuh jarang banget aku bisa kayak ketemu ngerayain ulang tahun bareng gitu. Dan kalau dibilang ulang tahun sekarang berbeda ya karena nggak ada perayaan di rumah, nggak ada kue, nggak ada keseruan. Ya karena memang masih berduka jadinya ya aku juga pas ulang tahun ada kerjaan dan harus kayak ada rekaman gitu jadi kayak udahlah ulang tahun ya itu pengingat sih sebenarnya hari pengingat aku dilahirkan dan hari pengingat aku harus berterima kasih sama mama aku karena mama aku kan saat itu bukan sesar lagi normal lagi melahirkan aku. Ya paling aku telepon kayak makasih ke mama gitu kayak ya semoga 41, aku kan udah masuk 41. Semoga di usia 41 ini aku bisa lebih matang, lebih bijak dalam bertindak, lebih apa ya? Lebih bersyukur itu aja sih. Jadinya tuh semacam refleksi terhadap diri sendiri ya, tidak ada perayaan, masih ada duka dan juga luka. Iya sih, jadi kita berkaca lah. Aku udah masuk geng yatim nih sekarang. Maaf ya aku bercanda ya. Apa we are? Sama ya. Kami semua sama. Sama ya. saya. Yatim ya. Ya. Yatim. Berarti sekarang ya teman curhat aku ke mama. Dan laki-laki yang bisa aku andalkan adalah suami aku gitu kan. Suami aku dan adik aku yang cowok gitu. Jadi kayak ya inilah hidup. Suatu saat juga kita bakal ke sana semuanya. Iya. Betul, menunggu giliran. Iya, betul. One day, sesiap apa? Pada akhirnya itu pertanyaan untuk diri sendiri. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.